Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada training breathing asparatus dari tim K3 ya. Dan di sini saya ingin mempelajari cara memakai baju pemadam kebakaran. Dan ini baju pemadam kebakaran yang saya punya di sekolah yang disiapin untuk mengantisipasi ya kalau terjadinya kebakaran. Hal yang paling pertama kita pakai adalah celana ya, celana pemadam. Itu urutannya, jadi memakai seragam atau baju pemadam itu tidak asal ya, ada urutannya. Nah, itu tahapan pertama memakai celana, dan di situ ada kayak talinya gitu disangkutin ke pundak. Jadi kayak apa ya, celana yang ada kancingnya di atas. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu memakai sepatu boot yang berwarna kuning itu ya. Jadi urutannya seperti itu, celana, sepatu boot, lalu menggunakan baju pemadam. Setelah menggunakan baju, itu harus dan wajib rapih ya, harus diseletingin juga. Jadi nggak asal ketutup, jadi harus diseletingin sampai ke atas. Tujuannya apa? Nanti takutnya ketika dipakai terlepas, jadi itu baju untuk menahan panas ya. Lalu kemudian menggunakan masker. Nah, ini masker untuk menghindari asap ketika ada kobaran api yang besar dan pasti berasap kan. Nah, kita harus menggunakan itu. Jangan dilepas. Nah, dalam memakai peralatan pemadam kebakaran itu kita diharuskan harus cepat ya. Jadi ada yang 1 menit harus sudah bisa memakai semuanya, perlengkapan full. Kalau kita sih baru belajar ya, jadi bisa 5 menitan kalau memakai baju. Nah, kita lanjut. Cara menggunakan breathing asparatus dan bagaimana cara memakainya dan seperti apa. Jadi ini kita jelaskan dulu ya. Jadi breathing apparatus itu tabung oksigen ya, dan isinya oksigen, dan itu tabungnya lumayan berat, sekitar 5 kilo kayaknya. Jadi harus benar cara memakainya, dan biasanya itu menggunakannya sendiri ya kalau di perlombaan. Jadi kalau misalkan belum pro, minta bantuan teman itu lebih baik sih sebenarnya. Tapi kalau di pemadam kebakaran diwajibkan harus bisa menggunakan sendiri. Jadi pertama-tama kita harus letakkan breathing apparatus itu di lantai. Nah, palepnya itu harus menghadap ke depan ya. Karena palepnya itu nanti pas kita gendong itu ada di bagian bawah. Dan di situ ada selangnya nanti. Nah, dalam mengangkat breathing apparatus itu kaki harus bungkuk sedikit. Nah, seperti itu. Jadi jangan mengandalkan punggung ya, tulang punggung. Ditakutkan kalau kita mengangkat bungkuk, nanti full tulang punggung kita bisa nyeri cangkeng. Nyeri cangkeng itu apa ya? Pegel-pegel kayaknya. Nah, sambil kita berdiri kita tarik. Nah, begitu, tarik biar si breathing apparatus itu keangkat juga. Jadi lumayan ya, lumayan berat dan panas pastinya baju pemadam, soalnya tebel. Nah, ini cara memasangkan ke masker ke oksigen, selang oksigen. Nah, di situ ada kunciannya, jadi tinggal masukin gitu aja. Nah, nanti breathing apparatus itu oksigennya tuh sesuai dengan ini kita, cara bernapas kita. Jadi usahakan kalau kita memakai oksigen ini harus jangan boros ya. Karena satu tabung oksigen itu sekitar 45 menit habisnya normalnya. Tapi kalau kita bernafas boros, kemungkinan bisa kurang dari 45 menit yang
nameplate tabung oksigen itu ya. Dan usahakan tidak ada kebocoran ya, harus benar-benar kenceng maskernya supaya asap yang ada di sekitar kita tidak masuk dan tidak menyebabkan mata kita menjadi perih. Nanti jangan sampai kita menolong orang, nanti kita jadi yang ditolong, malah beban ya jadinya. Nah, kurang lebihnya seperti itu tuh ketika digendong. Dan tabung oksigen itu kita punya warning ya, ada warningnya. Jadi kalau udah mau habis dia ada fluid yang bertiup. Jadi itu menandakan tabung oksigen itu sudah mau habis. Demikian video dan penjelasan saya kali ini. Terima kasih sudah menonton.